Iya, balik lagi sama aku di sini. Hari ini aku mau bahas satu series yang sebenarnya udah lama sih aku selesaiin nontonnya. Series di HBO namanya House of the Dragon. Jadi House of the Dragon ini prequel dari Game of Thrones ya, series yang menggelegar heboh itu. Jadi ceritanya tuh sekitar 170-an tahun sebelum Daenerys lahir. Daenerys itu tokoh utama di Game of Thrones, di mana menceritakan tentang Rhaenyra dan perjalanannya menuju puncak kekuasaan menjadi ratu pertama di Westeros gitu. Nah, aku jujur ya, gak pernah nonton episode Game of Thrones season 1 sampai season 7 gitu. Aku baru nonton Game of Thrones itu di season 8, which is weird. Ya udah. Karena aku season 1 sampai 7 tuh kayak dengerin cerita-cerita teman-teman aja sih. Terus orang bilang season 8 bakal heboh, ya udah aku nonton season 8-nya aja. Season 1 sampai 7 ngeliat recapnya aja sih udah cukup. Nah, banyak yang bilang season 8 tuh kan jelek ya, endingnya itu kayak landingnya jelek banget. Jadinya banyak yang anggap House of the Dragon ini ya bakal punya nasib yang sama gitu. Dan ternyata salah banget. Di House of the Dragon ini semua karakternya tuh ganti. Nggak ada karakter yang ada di Game of Thrones ada di sini karena ya sebagian besar belum lahir 170 tahun yang lalu. Fokusnya nih di cerita tentang Rhaenyra, terus keluarga Targaryen, juga keluarga Hightower. Nah, fokus ceritanya itu mulai sebenarnya fokusnya sih di karakter Rhaenyra ya, tapi di ceritanya ini loncat-loncat gitu loh. Loncat-loncat itu artinya banyak time jump-nya, mulai dari Rhaenyra masih kecil, ya masih mungkin belasan tahun, terus loncat sampai ke Rhaenyra yang diperanin sama Emma D'Arcy, umurnya itu sekitar 20-an tahun mau 30 tahun gitu. Di awal-awal mau naik tahta. Mungkin kalau aku ceritain ya ceritanya bakal spoiler, jadi aku langsung ke intinya aja ya. Jadi perjalanannya Rhaenyra menuju tahta, terus ngelawan sama bukan ngelawan sih sebenarnya, intrik keluarga dengan keluarga Hand of the King-nya bapaknya si Viserys Targaryen. Ya keluarga Otto Hightower itu sama anaknya yang cewek itu lupa aku namanya. Maaf, padahal itu karakter penting yang diperani sama Olivia Cook. Nah, yang aku suka dari series ini karena aku datang dari nonton season 8-nya doang di Game of Thrones, aku bener-bener ya ampun jatuh. Aku bener-bener suka banget sama aktingnya Emma D'Arcy dan Olivia Cook. Aduh, bagus. Ceritanya juga, ya ada, ya samalah sesuai dengan ceritanya, ya seri-seri Game of Thrones gitu, yang banyak intrik, banyak plot twist, banyak orang mati, banyak keluarga yang mati, banyak pembunuhan, ya gitu-gitulah. Seru sih. Banyak hal-hal yang nggak terduga yang muncul di perjalanan plotnya gitu lah. Itu yang aku suka dari series Game of Thrones atau Songs of Ice and Dragons ini. Nah, selain acting, season finalenya sih yang bikin aku kayak anjir, ini ceritanya bakal bagus parah sih. Soalnya di season finale kan ya setelah time skip gitu, anak-anaknya udah gede, anak-anaknya Rhaenyra udah gede, jalan ceritanya berlanjut. Mungkin kalau yang udah baca novelnya ya udah tahu sih season finalenya season 1 ini endingnya bakal gimana. Cuma yang aku tekanin sih selain pace-nya yang bikin kita deg-degan gitu ya, kayak apa yang selanjutnya terjadi lagi setelah ini, anjir apa nih anjir dalam hati nih. Juga actingnya Rhaenyra mantap benar pokoknya. Sebagai seorang ibu yang barusan kehilangan anaknya yang baru lahir, newborn child-nya itu bener-bener masuk banget. Ujiannya bertubi-tubi sih. Selain anaknya yang barusan lahir itu langsung meninggal, juga dia baru dilengserkan dari tahtanya, direbut secara paksa tanpa sepengetahuan dia setelah bapaknya Viserys meninggal, dan juga banyak kejadian tragedi selanjutnya itu yang bikin karakter Rhaenyra bakal jadi salah satu karakter kuat di series
Song of Ice and Dragons atau keseluruhan Game of Thrones gitu. Cerita karakternya ini bakalan unik, bakalan kuat, bakalan bagus. Aku sih berharap di season 2 bakal full on war ya. Dance of the Dragons sih orang-orang bilang, aku nggak baca novelnya sih, cuma orang bilang itu bakal fokus ke cerita Dance of the Dragons. Jadi perang-perang perang-perang saudara sih antara keluarga Targaryen dan kehancurannya gitu. Inilah mungkin season 2 tuh bakal jadi titik awal mula kehancuran keluarga Targaryen ya. Sebelum hilang kekuasaannya terhadap Westeros gitu. Poin penting, selain acting, CGI-nya mantep banget. Wajar sih, ini jadi salah satu series dengan budget paling gede sepanjang masa gitu. Kalau saingan sih, aku sih sebenarnya belum nonton sih Rings of Power ya. Jadi salah satu spin-off-nya Lord of the Ring. Mungkin banyak orang yang nyamain gitu loh, tapi aku kayaknya nganggap ceritanya lebih bagus. Bukan lebih bagus sih, lebih menarik, lebih mengikat itu ceritanya House of the Dragon. Jadi kemarin aku mau nyobain 1-2 episode Rings of Power, nggak kuat sih. Ya bukan jelek sih, cuman ceritanya kurang engaging gitu loh, kurang menarik lah. Jadi aku fokus ke House of the Dragon ini. Ada berapa kalau nggak salah ya, 10 episode gitu di HBO Max, kurang lebih satu episodenya 1 jaman, jadi cepet sih selesainya. Kalau kamu mau nonton langsung aja langganan HBO Go, tonton episodenya, jadi ada 10, cepet kok habisnya dan seru banget, nggak nyesel sih. Mungkin di tengah-tengah ada yang nge-drag sedikit, kayak ada fasenya yang agak lambat gitu, slow burner, tapi payoff-nya bener-bener mantap banget klimaksnya di season finale. Kalian bakal puas. Nah, itu aja pembahasanku tentang House of the Dragon. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Diskusiin kalau misalnya ada yang mau kamu tanyakan. Sampai jumpa.